Hai geng, kembali lagi bersama Nicontek. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu cara membuat sistem monitoring dan kontrol hidroponik secara online. Nah, pada video kali ini ada beberapa topik yang akan kita bahas, dan topik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cara download dan install ICIEDA sebagai software pembuatan PCB. Yang kedua, cara memilih komponen yang akan digunakan. Yang ketiga, cara membuat skematik diagram. Yang keempat, cara menyusun komponen pada PCB. Yang kelima adalah routing pada PCB. Dan yang terakhir adalah cara pesan dan detail biaya yang dibutuhkan untuk proses pemesanan dan percetakan PCB. Pertama-tama kita download dulu ICIEDA. Nah, cara downloadnya itu kita cukup kunjungi pada website resmi ICIEDA, yaitu icieda.com. Setelah kita buka websitenya, kita masuk pada menu produk. Nah, di sini ada produk untuk editor online dan ada untuk desktop client. Kita bisa melakukan online editor langsung di sini dan bisa download untuk desktop versinya. Dan saya akan gunakan untuk version desktopnya. Pada desktop client ini kita klik, maka kita akan diarahkan ke halaman download seperti ini. Pada halaman download ini ada versi Pro Edition dan ada versi Standard Edition. Yang saya gunakan di sini adalah versi Standard Edition, di mana pada versi Standard Edition ini ada dua versi, yaitu versi 64 bit dan versi 32 bit. Berhubung karena komputer saya adalah versi 64 bit, maka saya pilih yang versi X64 di sini atau 64 bit. Ini kita klik, setelah kita klik maka proses download akan berjalan. Ini kita tinggal tunggu sampai selesai, dan saat download sudah selesai, kita lanjut pada proses instalasi. Oke, proses download kita sudah selesai, saatnya kita lanjut pada proses install. Di sini adalah program yang sudah kita download, dan cara install program ini cukup mudah. Kita cukup klik dua kali atau kita bisa klik kanan terus run as administrator. Di sini saya klik dua kali aja untuk mempermudah. Nah, pada menu ini akan ditanyakan di mana kita akan menginstal program ICIEDA ini. Secara default, programnya akan tersimpan di C, Program Files, ICIEDA. Ini kita next saja. Setelah itu akan ada loading seperti ini, kita tunggu sampai selesai. Setelah proses loadingnya selesai, kita akan diarahkan ke semacam tour guide seperti ini untuk menunjukkan fitur-fitur yang ada pada ICIEDA. Nah, ini saya langsung dapat notifikasi tour guide seperti tadi karena saya sudah pernah menginstal ICIEDA sebelumnya pada komputer saya. Namun pada proses instalasi yang baru akan ada sedikit tampilan yang berbeda, di mana ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab, yang itu adalah pertanyaan tentang di mana kita akan menyimpan file, kita akan bekerja secara online atau offline, dan itu secara default teman-teman cukup next saja, maka settingan yang ada pada ICIEDA saya akan sama dengan settingan yang ada pada ICIEDA teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa perbesar. Nah, untuk membuat project baru, pertama-tama kita perlu login terlebih dahulu. Di sini ada button untuk login, di sini juga ada button untuk login saat kita pilih file new, dan di sini ada menu untuk login. Nih, project login. Kita tinggal pilih login. Setelah itu saya gunakan untuk menggunakan Google. Setelah login selesai, maka di sini akan ada recent project yang telah kita buat. Di sini ada beberapa project yang sudah saya buat. Contoh, saya membuat Arduino Uno board saya sendiri, ESP32 development board versi saya sendiri, relay, dan ada sistem monitoring dan otomatisasi hidroponik. Ini yang akan kita buat dan ini yang akan kita gunakan pada project kita. Mari kita lihat apa isinya. Nah, di dalam sini ada sheet dan di dalam sini ada PCB. Nah, sheet ini adalah program kerja kita di mana kita akan meletakkan semua komponen dalam bentuk skematik diagram. Dan pada PCB ini adalah hasil akhir dari skematik diagram yang diubah dalam bentuk PCB. Yang pertama-tama kita akan belajar cara membuat skematik diagram. Kita akan membuat skematik seperti ini dari awal sampai menjadi PCB seperti ini.
Setelah menjadi PCB seperti itu, kita tinggal kirim dan kita cetak. Oke, sekarang kita akan membuat PCB dari awal. Pertama-tama kita buat project baru dulu dengan cara kita pilih pada icon di atas ini, New Project, atau pada file, New Project. Bebas, kita bisa menggunakan yang ini atau yang ini. Kita coba gunakan yang ini, file, New Project. Kita beri nama project ini adalah belajar membuat PCB. Kita save. Nah, ini adalah tampilan dari sheet atau lembar kerja yang akan kita gunakan. Ini kita close dulu, close. Setelah itu di sini ada wiring tools dan drawing tools. Ini akan saya jelaskan satu persatu nanti saat kita masuk pada proses pembuatan PCB. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memilih komponen yang akan kita gunakan. Nah, di sini karena project kita menggunakan ESP8266, maka pertama yang kita lakukan adalah mencari ESP8266. Caranya adalah kita masuk pada menu di sebelah ini, ada library namanya. Jika teman-teman lihat di sini ada library. Kemudian pada pencarian di atas sini kita ketik node MCU ESP8266. Nah, maka di sini akan tampil pencarian yang kita ketik tadi. Di sini ada beberapa source. Yang pertama itu dari LCSC, ada dari GLC PCB assemble, dan ada dari user contribution. User contribution ini adalah para pengguna isi EDA yang membuat skematiknya dan meletakkannya di sini, di library isi EDA. Ya, ini semacam komunitas gitulah. Nah, di sini bebas, kita tinggal pilih-pilih komponen yang mau kita gunakan. Kita cukup lihat-lihat di sini yang mana kira-kira yang sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin saya akan menggunakan yang ini, dan sebelum kita gunakan, kita pilih pada place ini. Atau kita bisa klik di sini dulu untuk memastikan ukuran pada ESP8266 yang kita miliki sudah sama dengan ESP pada skematik yang akan kita pilih. Caranya kita klik dan kita pilih pada zoom ini, zoom in dan zoom out, kita pilih 100%. Nah, ini sudah 100%. Nah, ini adalah cara untuk memastikan bahwa pin yang ada pada skematik ini sudah sama pada pin ESP yang kita miliki. Caranya cukup mudah, adalah kita samakan posisinya seperti ini. Nah, dapat kita lihat pin di sini dan pin di sini. Kita zoom 100% dan kita letakkan seperti ini. Dan dapat teman-teman lihat bahwa setiap lubang dan pin sudah sama. Begitu juga pada sebelahnya, ukurannya juga sama seperti ini. Nah, setelah kita pastikan bahwa ukurannya sama, kita bisa place ini pada skematik yang kita miliki. Kita cukup letakkan seperti ini. Oke, dan kita lanjut pada pemilihan komponen yang lain. Dan kita pastikan lagi bahwa setiap pin yang ada pada skematik ini dan pada komponen yang kita gunakan itu sama. Selanjutnya kita akan memilih komponen yaitu DHT11. Sekali lagi saya gunakan yang user contributed karena di sini ada banyak sumber yang dapat kita pilih. Nah, ini DHT11 yang versi 4 pin, kita cari yang versi 3 pin. Kita tinggal pilih-pilih saja yang mana yang kita mau gunakan. Nah, ini ada yang 3 pin. Ini kita sekali lagi kita ukur dengan cara kita klik seperti ini, kita masuk pada view, zoom 100%. Dan kaki-kakinya ini kita sesuaikan dengan pin pada sensor yang kita miliki. Setelah itu kita bisa pilih di sini sheetnya dan kita place. Oke, seperti itu, dan kita akan letakkan setiap komponen yang kita butuhkan. Di sini kita punya relay menggunakan 4 channel pin. Kita coba cari di library.
Oke, setelah itu kita nyontek lagi apa saja. Ini udah, ini udah, ini udah, ini udah. Sekarang buzzer, kita cari buzzer. Setelah itu kita buat terminal screw. Di sini ada 6. Terminal screw. Oke, sudah. Setelah itu tinggal kita rapikan. Nah, di sini teman-teman lihat saya membagi untuk node MCU-nya saya sendirikan, untuk terminal bloknya saya sendirikan, terminal screw. Setelah itu untuk sensor dan resistor, LED dan buzzer saya sendirikan. Ini tujuannya agar lebih rapi aja. Coba kita sendirikan di sini, DHT di sini, dan TDS di sini. Ini tekan spasi agar dia berubah seperti ini. Ini juga bisa kita spasi biar dia berdiri. Ini kita pasang di sini, ini juga di sini. Setelah itu untuk LED kita geser juga di sini, sini. Di sini untuk relaynya, yang pertama adalah VCC. Kita gunakan ini, net port. Sebenarnya kita bisa narik langsung pakai ini, wire seperti ini contoh, ke ujung sini. Tapi ini kurang rapi dan agak susah juga. Jadi kita gunakan yang namanya net port. Kita spasi 1. Setelah itu kita baru gunakan wiring. Setelah itu kita arahkan 1. Sini saya beri nama VCC. Di sini GND. Dan di sini dia mulai dari D1, kita lihat, oh dari D0, D1, D2, D3. Nah, ini cara kerjanya adalah semua pin yang diberi nama VCC, net port VCC ini akan connect sesama net port yang diberi VCC. Contoh di sini saya beri VCC lagi. Oke, jadi contoh di pin 1 ini saya beri VCC, maka VCC ini dan VCC ini akan terhubung, sehingga semua yang diberi nama VCC akan mendapat arus positif. Kita tambahkan juga pada node MCU nya untuk pin VCC yang ini, dan ini untuk GND. Ini akan kita beri pin semua. Oke, nah di sini akan kita samakan antara pin yang di sini dengan yang di sini. Kita beri 3 volt. D0. Jadi cara kerjanya itu adalah seperti ini. Di sini pin D0 yang ini, apapun yang diberi net port D0 seperti ini, dia akan terhubung sesama D0 di sini. Jadi nanti routingnya ini connect ke sini. Sama aja kalau kita pakai wiring, kita konekkan dari sini ke sini. Ini sama. Nah, ini tujuannya agar lebih rapi dan lebih mudah dibaca. Ini VIN kita ganti VCC. Ground tetap ground. A0. Oke. Setelah itu kita lanjut menggunakan wiring. Oke, setelah wiring selesai, kita lanjut pada pin yang di sini. Di HT11 itu menggunakan D6. Seperti untuk VCC-nya kita gunakan lagi net port. Untuk buzzer juga seperti itu,
Yang positif kita hubungkan pada D8 dan yang negatif pada GND. Nah, untuk LED-nya sendiri ini saya hubungkan pada resistor. Jadi R2 dan GND, R3 dan GND. Sini R2, R3. Sini kita gunakan net port lagi. Nah, pada resistor itu koneksinya seperti ini. Yang satu itu ke D7. D7 itu adalah ini DS, soalnya dia menggunakan resistor juga. Kemudian sisanya ke LED. LED ini connect ke sini, SD2 dan SD3. Kalau di sini mungkin yang ini S2 dan S3. Berarti kita beri nama di sini untuk R1-nya itu pada D7, R1-nya itu pada D7. Jadi D7 ini mana tadi? 7 yang belum ya. Belum. Nah, ini yang R5-nya ini kita ganti jadi S2 dan S3. Sesuai pada pin yang di sini. S2 dan S3. Untuk yang 3 pin ini kita copy, kita paste di sini. Nah, kita ganti namanya menjadi DS18B20. Ini kita hubungkan lagi dengan net port. Sini dia VCC, sini D7, di sini GND. Oke, tinggal kita wiring lagi. Oke, sudah. Sekarang yang terakhir adalah ini. Ini adalah output untuk aktuator. Di sini saya beri nama 12 volt in dan 5 volt in. Dan di sini aktuator itu adalah motor pengaduk, peristaltik, dan pompa air ini semua 12 volt. Jadi pada 12 volt ini kita beri net port juga seperti ini. Nah, jadi ini dari sini akan masuk 12 volt dan akan dialirkan ke semua ini. Nah, nanti dari screw ini kita akan sambung menggunakan kabel biasa atau kabel listrik untuk menyalakan setiap pompa dan motor pengaduk. Nah, khusus untuk yang plus 5V ini itu untuk menyalakan mikrokontrol dan semua relay-relay dan sensor-sensor yang ada di sini. Jadi semua sensor di sini itu bekerja di 5 volt. Jadi saat teman-teman punya sensor yang bisanya di 3 volt, usahakan untuk VCC-nya ini diganti menjadi 3 volt agar connect ke 3 volt bukan ke 5 volt. Oke, setelah itu selesai kita save. Dan untuk menjadikannya PCB kita masuk ke sini tools, design, convert schematic to PCB. Kita klik kanan. Kita yes net check. Maka di sini akan banyak error. Kenapa ada error? Errornya ini karena di sini ada banyak pin yang belum kita gunakan. Oke, kita convert lagi dan kita keep going. Nah, di sini kita menentukan ukuran dari papan PCB yang ingin kita cetak. Ini pada defaultnya kita apply saja. Kemudian kita geser ini semua ke atas. Tapi saya sarankan geser satu-satu ini dulu. Kita rapikan sesuai dengan kebutuhan.
Setelah itu kita bisa beri nama di sini. Contoh di sini saya ganti namanya menjadi HCSR04. Agar kita tahu ini sensor apa, kita lihat lagi U5 itu apa. U5 itu DS18 DS18B20. Setelah itu U3 itu apa? Itu untuk TDS meter. Dapat teman-teman lihat di sini, saat kita pilih ini dia akan terkoneksi ke A0 dan yang lainnya seperti itu. Oke. Setelah itu kita bisa melakukan pengukuran. Ini kita kecilin seperti ini. Ya, kita kecilin, kita naikin dikit. Oke, setelah itu kita ukur ini ukurannya berapa. Oke, ini adalah ukuran PCB kita. Setelah kita buat seperti ini, saatnya kita routing. Cara routingnya mudah karena di isi EDA ini ada fitur auto routing. Namun sebelum kita routing, di sini sepertinya ada yang kurang. Kita tambahkan ini lubang untuk di baut. Ini lubangnya kita ukur di sini. Kita beri ukuran 3 mm. Oke, ini lubang 3 mm, jadi cocok untuk baut 3 mm. Kita copy, kita paste di bawah sini, di ujung sini lagi kita paste, dan di sini. Oke, setelah itu kita routing di sini. Kita masuk ke menu root di atas sini, setelah itu kita auto root. Di sini ada design rule-nya, ukuran track width-nya, clearance-nya. Setelah itu kita apply, kita run. Dan kita oke. Nah, di sini sudah jadi root-nya. Setelah itu kita bisa lihat hasilnya menggunakan ini 3D view. Maka hasilnya itu seperti ini. Dapat teman-teman lihat di sini, ini adalah hasilnya. Ini adalah tempat kita meletakkan setiap komponen yang kita miliki. Oke. Setelah itu kita close. Kita masuk ke ini, layer. Jadi pada yang merah ini adalah layer atas dan yang bawah ini adalah layer bawah. Jadi pada PCB ini terdapat dua layer, yaitu top layer dan bottom layer. Oke, setelah itu kita pasang copper yang ini. Mana itu ya? Ini copper area. Copper area ini untuk membungkus GND-nya. Ini opsional saja, tergantung teman-teman mau pakai atau tidak. Oke. Sekarang untuk button layer kita tambahkan copper juga. Dan cara PCB kita sudah jadi. Dan setelah ini kita bisa cetak dan kita bisa melakukan pembayaran. Dan kita save. Dan untuk proses pemesanan kita bisa gunakan ini, fabrication. Terus kita PCB fabrication garbage. Ini kita pilih dan kita cek DRC-nya dulu. Ini DRC adalah setiap koneksinya apakah ada yang bermasalah atau ada yang terputus. Dan yep, sudah tidak terjadi error. Setelah itu kita bisa pesan. Tapi di sini kita pesan melalui websitenya, nggak usah dari aplikasi ininya. Caranya adalah kita ini generate garbage. Dan garbage-nya ini kita save di sini. Di download garbage PCB. Setelah itu kita save. Dan file garbage yang tadi akan kita upload pada website isi EDA atau GLC PCB. Kita lanjut pada proses pemesanan pada GLC PCB. Pertama-tama kita buka dulu website GLC PCB seperti ini.
Namun sebelum lanjut ke proses order, saya mau sedikit promotion bahwa video ini saya buat dengan tujuan untuk saling berbagi dan dengan harapan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Oleh karena itu, jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, lanjut. Nah, untuk ordernya itu kita masuk pada menu yang ini, order now. Kita pilih order now ini. Dan file Gerber yang tadi sudah kita ekspor, kita pilih yang ini dan kita upload di sini. Kita open. Setelah itu akan proses loading, kita tunggu sampai selesai. Dan dapat teman-teman lihat di sini, ini adalah prototype atau contoh hasil yang akan kita dapat nanti. Nah, di sini untuk pertama kita dibebaskan untuk memilih jenis bahannya. Yang paling murah itu FR4, paling standar. Kemudian untuk layernya, karena kita tadi membuat 2 layer atau 2 lapis layer, kita pilih yang ini. Seperti pada video sebelumnya, pada proses pembuatan PCB, kita ada top layer dan bottom layer. Nah, itu adalah layer pertama, layer kedua. Setelah itu untuk dimensionnya, dia menyesuaikan dengan dimension yang telah kita buat. Dan di bawah sini adalah spesifikasi dari PCB-nya. Kita buat bisa beda desain di sini. Dan kita bisa pilih delivery formatnya, dan untuk thickness-nya kita bisa pilih juga. Ini adalah ketebalan PCB-nya, dan untuk warnanya kita juga bisa custom. Kita coba yang merah seperti ini contek. Setelah itu untuk seal screen kita buat putih. Seal screen itu yang ini, yang tulisan-tulisan dan gambar-gambar di dalam PCB-nya ini adalah seal screen. Dan yang terakhir di bagian bawah ini saya buat default saja tanpa kita ubah-ubah. Setelah itu kita masuk pada save to chart di sebelah sini. Kemudian kita pilih yang view chart ini, atau kita bisa klik pada icon keranjang. Kita view chart, dan ini adalah pesanan kita seharga $2 untuk 5 PCB. Setelah itu kita secure checkout di sini. Dan di sini kita menentukan alamat di mana PCB kita akan dikirim. Kita bisa di sini add new shipping address jika yang belum pernah menambahkan alamat. Jika sudah, kita tinggal pilih continue. Nah, di bagian kedua ini kita pilih shipping method atau metode pengiriman. Di sini ada banyak, ada dari DHL Express, FedEx, ada UPS, ada e-registered mail. Yang paling murah itu ini. E-registered mail itu $7. Tapi lama. Dan ini ada FedEx juga, itu $16. Saya kemarin gunakan yang ini, FedEx. Setelah itu kita continue, dan di sini kita gunakan shipping ordernya, submit ordernya. Kita pilih pay directly. Setelah itu kita continue lagi. Oke. Dan yang terakhir adalah payment. Pada payment ini ada banyak metode yang bisa kita gunakan, yaitu GLC PCB Balance atau wallet dari GLC PCB. Yang kedua adalah PayPal. Yang ketiga adalah credit card atau debit card. Dan di sini ada kupon juga. Setelah itu kita tentukan yang mana yang akan kita gunakan dan kita pay. Setelah kita yakin, kita pilih pay di bawah sini. Nah, setelah pilih pay, kita akan masuk ke halaman order detail. Nah, ini adalah halaman order detail saya sebelumnya, di mana saya sudah berhasil mencetak dan menerima PCB. Nah, di sini pada saat itu saya submit di tanggal 30 bulan 1 dan selesai dibuat pada tanggal 2 bulan 2. Dan ini tanggal pengiriman dari GLC PCB. Jadi ada sekitar 3 hari proses pembuatan. Dan saya terima di rumah itu tanggal 7. Jadi ada sekitar 5 hari untuk proses pengiriman dari Cina, dari GLC PCB menggunakan FedEx ke Kuta, Bali. Oke, setelah itu untuk saat sampai di Indonesia tentu saja kita perlu membayar pajak, dan pajaknya ini senilai 74.500. Jadi total yang saya keluarkan adalah segini, $19. Kita ubah ke rupiah itu sekitar 300.000 sekian, ditambah pajak 74.500, jadi sekitar 375.500. Oke, itu dia untuk video kali ini, dan untuk proses coding dan wiring diagramnya akan saya jelaskan pada video berikutnya.